Ada waktunya saya akan istirahat. Tapi saya minta Tuhan, ya anak-anak saya masih kecil, dari istri lanjutan. Tumange, tumange. Haleluya. Shalom. Kita berdoa. Bapa di surga, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, agar kami mendengar yang benar, merasa yang benar, dan kami boleh berada di dalam yang benar. Dan biarlah firman-Mu ini mengokohkan iman kami dan tidak mundur sedikit pun dari jalan yang telah Engkau tunjukkan. Haleluya. Apakah yang dikatakan Alkitab tentang kematian? Mari kita lihat di dalam Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, kematian adalah suatu yang pasti dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindar. Bagi Allah, kematian adalah suatu kemuliaan untuk pulang ke rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kematian bukanlah musuh bagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kematian adalah suatu berkat, karena berpindah dari dunia yang tidak sempurna ke tempat yang sempurna penuh sukacita kekal. Nah, saudara, yang pertama yang akan dibahas, apakah kematian itu? Menurut Alkitab, kematian adalah akibat dosa. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, saudara-saudara. Apa? Mati. Karena sebenarnya kalau Adam tidak keluar dari sorga, nggak akan mati. Tetapi kematian itu menjalar kepada semua orang, turunan Adam. Jadi mati itu ya dosa, karena tahu baik dan buruk. Maka dibatasi umur manusia itu. Haleluya. Ini yang gak dipahami oleh saudara-saudaraku yang sama agamanya dengan agama saya yang dulu. Nggak ngerti, nggak bakalan. Tetap aja, masa bayi berdosa? Lu nggak tahu sih. Selanjutnya, kematian adalah masalah semua orang. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi Anda akan mengalami penghakiman. Lu mau hidup kayak apa saja, tetap mengalami penghakiman agar kamu diampuni atau tidak. Oleh karena itu, Anda dosa sebesar apapun, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kamu akan selamat. Saudara-saudara, kematian adalah akhir dari aktivitas. Jadi kalau punya aktivitas ya sudah, saya itu bikin video terus setiap hari. Kalau mati ya nggak bisa lagi. Kalau mati ya di videoin untuk bukti bahwa dia sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Dimanapun engkau akan pergi, mati. Pasti, itu adalah kepastian. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian yang kamu takuti itu akan datang kepadamu, dan kamu akan dipertemukan dengan yang maha bersaksi. Saksinya adalah Yesus Kristus akan datang kepadamu. Itu pepatah Arab. Kematian adalah kembali ke tanah. Jadi mati itu ya kembali ke tanah. Kenapa? Karena seluruh tubuh kita ini dari tanah. Makan cabai dari tanah pedes, makan nasi dari tanah, makan buah dari tanah, makan daging sapi juga dari tanah. Kejadian 13 ayat 19, Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Umur kamu berapa sekarang? Tinggal hitung. Bisa hitung nggak? Ya.
Kematian adalah pergi dan diam bersama dengan Kristus. Jadi itu indahnya kalau percaya. Filipi 1 ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi ayat 24-nya, tapi aku mau bersama dengan kamu. Agar apa? Memberitakan Injil. Saya harus memberitakan Injil ini. Saya harus mengatakannya apa yang jarang dihutbahkan oleh hamba Tuhan. Saya harus menghutbahkan walaupun pahit. Khutbah kebenaran itu susah. Dan Tuhan memberikan anugerah saya dengan penyertaan Roh Kudus yang luar biasa. Selanjutnya, kematian adalah pemulihan dari hal-hal lahiriah yang tidak sempurna. Sekarang ini ya rambut saya panjang. Ini yang lahiriah. Tetapi yang batinnya itu akan lebih kekal karena kematian itu menyempurnakan lagi. Ya, rambut saya, wajah saya. Mungkin ada yang mengatakan, oh wajah sudah tua, jelek. Enggak masalah, emang sudah waktunya seperti itu. Kalau kamu melihat saya waktu muda, ya ganteng lah. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Itu face to face bersama Yesus Kristus. Yang dirindukan itu. Aku mau serupa dengan Kristus. Kata Paulus, mau serupa dengan Kristus. Itu pentingnya, saudara-saudara. Nah, ini pemahaman pertama, apakah kematian itu. Yang kedua, sikap orang Kristen terhadap kematiannya. Ini penting. Ya, jangan takut mati. Tetapi jangan mati konyol. Ya. Jangan mati konyol. Jangan jadi jenderal Kirdun. Ya. Sikap seorang Kristen terhadap kematian adalah menerima dengan tabah ketentuan Allah yang tidak terbantahkan. Sesungguhnya kematian yang kamu takuti itu akan datang kepadamu. Kamu mau lari kemana? Kamu mau masuk? Kamu sembunyi di peti, di lemari besi? Malah cepat mati. Mau lari kemana? Mau lari kemana kamu? Nggak ada. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Tetapi Daniel dilempar ke kandang singa. Singa nggak berani makan. Padahal singa itu sudah tidak pernah dikasih makan berhari-hari. Dilemparlah Daniel, tetapi singa tidak memakan mereka. Tidak dimakan singa Daniel itu. Itu mukjizat terbesar. Itu mukjizat terbesar. Yakinlah, hai orang Kristen, kematian bukanlah lahir dari hidup manusia. Maksud saya, bukanlah akhir dari hidup manusia. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ada waktunya saya akan istirahat. Tapi saya minta Tuhan, ya anak-anak saya masih kecil, dari istri lanjutan. Jangan matiin dulu dong. Saya mau melihat mereka gede-gede. Sekolah di Amerika gratis. Dan saya bisa menikmati hidup dengan mereka. Kira-kira itu doa hati saya. Gitu. Istirahat dari jerih lelah itu. Itulah mati. Ya, nggak usah takut. Dan orang Kristen dalam menghadapi kematian tidak meratap dan berduka seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Ada yang teriak-teriak, koyak-koyak bajunya, nangis, menangis, meratap. Lagu-lagunya itu lagunya sedih semua. Kenapa nggak lagu gembira ketika mengantar orang ke kubur? Karena orang Kristen itu dibawa kepada kemenangan. Kenapa nggak nyanyi? Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang. Bikin lagu gembira. Jangan lagu sedih. Biar semuanya pada ketawa. Ngantar dengan tersenyum, dengan bersorak-sorai, mengantar mayat ke kubur. Jangan seperti orang di agama saya yang dulu itu nangis. Lumrah lazim kematian itu bagi orang Kristen. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Itu yang benar. Jangan mati takut. Tetapi kalau hidup itu adalah untuk memberitakan Injil, kalau hidup itu untuk membawa yang positif, kalau hidup itu untuk membangun orang-orang yang tidak punya pengharapan,
Hidup terus, jangan mati dulu. Apalagi mati, ya nembak orang, ampun, ampun. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pengertian dan pengenalan akan makna kematian ini. Ternyata firman-Mu itu memberikan pengharapan. Ternyata kematian itu bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu adalah untung. Jadi kematian itu sendiri adalah menguntungkan kami. Oleh karena itu, inilah waktunya kami memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Mampukan kami untuk menjadi saksimu, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya.